Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat ya. Semuanya sehat? Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Raihan. Oh ya, Raihan dispensasi karena dia lagi ikut O2SN ya. Ya, kita doakan supaya dia menang ya anaknya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih satu? Oh, Nadia. Nadia tadi izin di grup itu karena ada urusan keluarga. Ya, kita doakan supaya besok teman-teman kita bisa bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama kita. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak berdiri dulu sebentar. Oke. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya. Halo Halo Bandung. Tahu ya lagunya? Ulang ya, sebentar ya. Kebesaran suaranya. Iya, terkejut semua. Ya, sekali-sekali ngeprank lah. Oke. Halo, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, rebut kembali. Kota kenang-kenangan, sudah lama beta jumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke. Iya. Baik anak-anak, silakan kalian duduk. Nah, kalau minggu belakang kita belajar tentang mata pelajaran coding ya, coding dan KA. Ada yang masih ingat minggu belakang kita belajar tentang apa? AI kemarin ada kan belajar tentang konsep dasar ya. Kemarin kalian kira-kira apa yang saja yang Bapak jelaskan? Tentang apa kemarin? Ya, kecerdasan artifisial ya. Contohnya kemarin apa? Yang apa? Coba. Apa? Apa Adel? Pembelajaran ya, membuat aktivitas itu manfaat dari AI di dunia pendidikan. Terus yang kemarin dengar lagu, ingat gak? Dari mana kemarin? Dari apa? Dari apa kemarin yang kalian cari lagu? Sering dengar lagu lewat aplikasi apa? Spotify. Oh, Spotify. Apa lagi? TikTok, YouTube ya. Kemarin aplikasi cuaca ya. Ya, Shopee ya, belanja kemarin ya. Lazada kemarin ya. Terus apa kalau sosial medianya? Facebook, TikTok ya, bukan TikTok ya. TikTok siswa kita. Oke. Ya, Instagram ya. Oke anak-anak. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang contoh-contoh dari KA atau kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tantangan atau etika dan tantangan dalam penerapan KA di dunia pendidikan khususnya ya.
Manfaatnya supaya kalian mampu memahami etika dan tantangan penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu manfaat kita belajar. Tujuannya adalah dengan bantuan media presentasi, peserta didik dapat mengidentifikasi etika dan tantangan penggunaan kecerdasan artifisial dengan benar. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Masih. Konsentrasi. Konsentrasi lingkungan. 4. Iya, masih belum konsentrasi. Maurin. Pikirannya di mana, Maurin? Oke, ya itu tujuan dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Capaian pembelajaran kita. Kalian mampu memahami konsep KA sederhana, manfaat dan dampak KA pada kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, anak-anak, kira-kira apakah dalam penggunaan HP kalian tuh diberi waktu nggak oleh orang tuanya? Atau sebebas-bebas ya? Seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, seperti itu? Apa naik? Diberi waktu, biasanya? 1 jam, 1 hari. Iya, atau 1 jam dalam 2 jam. Iya. Biasanya setelah pulang sekolah ya. Kalau Gisel, malam atau siang atau sore? Biasa dikasih waktu. Siang pulang sekolah. Nanti dulu buka bajunya, yang penting langsung ambil HP. Ya, kalau Baris hari Minggu saja atau tiap hari? Tiap hari. Berapa jam? Sepuasnya. Itu. Oh, berarti di kelas ini ada yang diberi batasan waktu, ada yang sepuasnya. Ya, sepuasnya juga. Kalian lihat, masa dari jam 1, kita pulang jam 12 ya, setengah 1 sampai pagi main HP-nya? Enggak ya, pasti ada rasa bosennya ya. Apa enggak ada bosen main HP? Ada bosennya. Mata lelah ya. Mata lelah pasti. Oke, pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi, diberi tugas, ada ceramah dan ada sesi tanya jawab. Oke. Etika kecerdasan artifisial anak-anak ya. Nah, sebelum itu ada lagi nih. Bapak mau nonton, kalian lihat video dulu. Video Shizuki. Ya, Shizuki. Oke, dengerin ya. Wah, internet adalah dunia yang bebas tanpa batas. Tapi kita juga punya privacy. Makanya di internet ada password atau kata sandi. Bayangin kalau akun bank kita nggak ada passwordnya, setiap orang bisa transfer uang kita kemana aja. Itu kalau ada di sini, tapi sih. Intinya kita butuh pengaman di internet. Makanya ada password atau kata sandi. Biar aman, kata sandi kita harus spesial sob. Jangan pakai kata sandi yang umum banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Pakai tanggal lahir juga nggak aman. Udah. Dia tanggal lahir tulisnya di akte aja. Jangan ditolong password sob. Password yang aman biasanya gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Contoh, password akun lo itu kucing kurus mandi di papan. Nah, mungkin tulisnya bisa jadi kayak gini nih sob. Gak apa-apa kelihatan alay. Password yang harus begitu. Yang paling penting, password yang unik itu juga sebaiknya mudah diingat. Jangan dibagi ke orang lain. Orangnya bansos buat dibagiin. Selain password, biasanya juga ada website yang pakai OTP alias one time password. Password sekali pakai. Misalnya lu mau login aplikasi ojek nih. Nah, biasanya kan ada kode OTP tuh yang terdiri dari 6 angka yang dikirim ke nomor handphone yang terdaftar. Fungsinya tuh buat ngecek itu yang login beneran lo atau bukan. Kalau aku dari kepolisian kek, tugas pajak kek, kembali hadiah kek, kakek kek. Pokoknya simpen aja sendiri. Yuk jangan kata sandi untuk privasi. Oke, ada pesan Shizuki bahwa setiap akun media sosial, setiap perangkat gadget yang kita pakai itu harus menggunakan
password ya, dan harus acak. Iya, harus acak itu, tidak boleh tanggal lahir saja. Ya, etika kecerdasan. Full screen dulu. Oke. Keberadaan kecerdasan artifisial membawa tantangan yang perlu dikelola dengan bijak. Isu terkait privasi, etika dalam penggunaan teknologi, hingga dampaknya terhadap dunia kerja menjadi perhatian utama dalam kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, pemanfaatan KA harus diiringi dengan regulasi dan kebijakan yang memastikan teknologi harus digunakan secara tanggung jawab dan memberikan manfaat yang maksimal. Nah, sekarang ini anak-anak, pernah kalian mendengar kalau ada orang yang dikirimin WA berupa APK atau undangan pernikahan, begitu diklik aplikasinya, kenapa dia? Kena hack ya, sampai saldo di ATM-nya hilang semua ya. Nah, itu hati-hati. Ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi dalam penggunaan KA ini. Del, naik kepalanya, Del. Ya, prinsip-prinsip penting dalam menggunakan KA. Yang pertama, KA ini adalah sistem yang menghasilkan keputusan yang tidak adil karena data yang digunakannya tidak seimbang atau mencerminkan prasangka tertentu. Ini adalah namanya bias algoritma. Kedua, perlindungan privasi dan keamanan data juga menjadi aspek penting dalam penggunaan KA. Banyak teknologi KA bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah yang besar, termasuk informasi pribadi pengguna. Nah, ini tadi kata si Juki tadi ya, harus pakai password yang ribet, ya, yang rumit, walaupun katanya agak alay, tidak apa-apa. Jangan 1, 2, 3, 4, 5, karena ngapa? Mudah ketebak oleh orang. Keempat prinsip, yang pertama transparansi. Artinya bahwa setiap keputusan yang dihasilkan oleh KA harus dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Akuntabilitas artinya dapat bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Adil dan non-diskriminatif, menghindari bias dalam algoritma. KA tidak memiliki niat buruk, tapi ia belajar dari data yang diberikan manusia. Nah, itu KA ini apa yang kita perintahkan dia akan dilakukannya. Jadi hati-hati dalam penggunaan KA. Privasi, salah satu tantangan yang terbesar yaitu bagaimana data pribadi pengguna dikumpulkan dan digunakan. Nah, itu. Kalian misalnya download aplikasi, ada keterangan izinkan akses kontak, ya. Izinkan akses data pribadi. Nah, itu hati-hati nak ya. Kalau fake aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang berbahaya, itu takut karena data pribadi kita ini akan diaksesnya secara keseluruhan. Nah, thanks guys for your spirit. Terima kasih atas semangat kalian. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Paham? Paham, alhamdulillah kalau paham. Berarti pinter. Sekarang Bapak tanya ke kalian. Nah, siapa yang bisa nanti dapat permen oleh Bapak. Sebutkan salah satu dari keempat prinsip KA tadi yang harus Ayo. Ada apa tadi? Hah? Ada 4 tadi. Nah, kalau kalian bisa. Ya Ken? Apa Ken? Nah, Maurin. Tuh. Ya, silakan berdiri dulu semuanya. Ya. Kita ice breaking dulu. Nah.
Ikuti ya. Iya. Iya. Tahu siapa yang Jerome Pauline itu orang yang katanya pintar ya? Pintar ya, silakan duduk. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi telah mendengarkan Bapak menjelaskan tentang tantangan dan etika. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Iya, silakan. Kalian keluarkan buku latihan kalian, akan Bapak berikan soal evaluasi. Yang pertama, ya, sebutkan ya apa? Oh iya, bukunya di buku coding ya. Yang pertama, sebutkan 4 tantangan dalam penggunaan KA. Sebutkan 4 tantangan dalam penggunaan KA. Oke, selanjutnya bagaimana? Nomor 2 ya, cukup 2 soal aja. Nomor 2, sebutkan langkah-langkah bijak dalam penggunaan KA. Sebutkan langkah-langkah bijak dalam penggunaan KA. Oke, sudah? Oke, Bapak kasih waktu berapa menit coba? 5 menit cukup? Iya. Silakan dulu dikerjakan ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Apa? Iya, tantangannya tuh.
Oke, selesai ya nak ya. Selesai ya. Silakan nanti setelah ini kalian kumpulkan buku latihan kalian ya. Oke, baik. Jadi Bapak akan meminta kalian menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa coba? Aslam? Iya, penggunaan AI atau KA ya. Terus apa lagi Rai? Reisha. Apa lagi tadi? Iya, tantangan dalam menghadapi KA. Ya, oke, kita telah mempelajari tentang tantangan dan etika ya terhadap penggunaan KA secara bijak ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terus apa sih perasaan kalian hari ini? Senang ya, alhamdulillah senang walaupun pembelajarannya hanya singkat, padat dan jelas. Iya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat ya. Oke.